Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok HIS 04 kelas AGDA. Kali ini akan mempresentasikan laporan final project yang berjudul analisis aktivitas pengangkatan sampel pada pengujian kuat tekan beton. Adapun outline yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama overview, kedua tujuan, ketiga kondisi awal dari sisi antropometri, lifting index, forces, MIT, dan break time, kemudian kondisi setelah modifikasi, yang terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama overview. Jadi kegiatan yang kami analisa adalah proses pengujian kuat tekan beton di mana sampel berupa silinder beton ini diangkat dari lantai posisi 0 ke titik pengujian di sini setinggi 60 cm dan berat sampel itu seberat 14 kg. Setiap harinya jumlah sampel yang dianalisa adalah 28 sampel dan dilakukan pengangkatan sampel setiap 5 menit. Kemudian tujuan dari analisa ini adalah pertama menganalisis aktivitas pemindahan beton dari sisi antropometri dan biomekanika kerja, kemudian merancang alat bantu ergonomis yang dapat mempermudah proses pemindahan beton seberat 14 kg. Yang ketiga, mengevaluasi pengaruh penggunaan alat terhadap kelelahan kerja dan efisiensi konsumsi energi pekerja. Ini adalah gambaran kondisi awal di mana sampel beton yang berukuran diameter 15 cm dan tinggi 30 cm diangkat dari titik 0 menuju ke posisi pengujian setinggi 60 cm. Dan saat pengangkatan, pekerja harus sedikit membungkuk, kemudian meletakkannya ke ketinggian 60 cm tadi. Setelah dijelaskan secara visual oleh mahasiswa kita bisa lanjut secara kuantitatif. Di sini kita bisa melihat beberapa data sebagai parameter standar kita gitu dalam pengukurannya. Misalnya adalah berat benda, jarak horizontal, tinggi awal, tinggi akhir, dan sebagainya. Yang mana ini semua tercantum di dalam pertimbangan recommended weight limit nanti yang akan kita hitung dan juga menghasilkan lifting index. Yang ini sumbernya berasal dari National Institute for Occupational Safety and Health. Nah, dari pengukuran tersebut kita menghasilkan nilai RWL atau recommended weight limitnya di 8,992 kg. Sedangkan barang yang mau kita angkat ini 14 kg. Sehingga lifting indexnya lebih dari 1, yaitu 1,557, yang mana ini tidak direkomendasikan untuk lebih dari 1. Itu dilakukan secara pengangkatan manual. Lebih lanjutnya akan dilakukan modifikasi terkait dengan kondisi ini. Next. Untuk kondisi awal forces-nya, elud dengan nilai 0,5. Elud merupakan jarak antara pusat massa tubuh ke dada, dan L body-nya 0,2, yaitu jarak antar pusat massa tubuh ke pusat beban, dan M load-nya yaitu massa benda yaitu 14 kg, M body atau massa tubuh yaitu 60 kg, sedangkan sudutnya kita pakai 70 yaitu 70 derajat, dan D di sini adalah jarak antar ruas tulang belakang yaitu 0,03 meter, dan G adalah gaya gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan didapat M eksternal atau momen eksternal yaitu di angka minus 482,8, dan F muscle-nya atau gaya ototnya di angka 16.093,33 N, dan kompresif atau gaya tekannya di angka 16.788,93 N, dan shear force-nya atau gaya gesernya di 251,6 N. Di sini memang gaya tekannya hasilnya adalah tinggi gitu ya, melebihi dari yang direkomendasi oleh NIOSH, dan juga untuk shear force-nya itu masih di bawah dari ketetapan NIOSH. Next, selanjutnya. Kemudian untuk analisa mengenai MIT atau metabolic equivalent, yaitu di sini dari tabel ini itu untuk gender pria
sebelum dimodifikasi itu untuk heart rate itu di angka 90 dengan konsumsi energi di 2,33. Sedangkan untuk gender wanita sebelum alat itu dimodifikasi untuk heart rate minimal yaitu di angka 100 dan konsumsi energi di 2,33. Kemudian untuk klasifikasinya, ini untuk gender pria, dia masuk dalam kategori Leclerc. Kemudian untuk gender wanita ini sama, itu masuk kategori pada Leclerc juga. Jadi untuk kesimpulannya, itu konsumsi energi antara aktivitas pria dan wanita sebelum alat uji beban dimodifikasi yaitu sama sebesar 2,33 dan masuk dalam kategori Leclerc. Next. Kemudian dari perhitungan sebelumnya dilakukan analisis lebih lanjut terhadap break time masing-masing gender untuk melihat berapa lama waktu istirahat yang dibutuhkan sehingga mengurangi risiko cedera. Dapat dilihat pada tabel yang ada, untuk kedua gender menunjukkan break time yang bernilai negatif, yang mana berarti kegiatan ini tidak membutuhkan istirahat sama sekali. Selanjutnya, kami melakukan mengusulkan modifikasi dengan pertama itu menambahkan ketinggian posisi pengujian yang sebelumnya 60, kemudian ditambah sesuai dengan ketinggian pinggul orang dewasa. Kemudian yang kedua, kami merekomendasikan untuk membuat alat bantu berupa troli yang ketinggiannya bisa di-adjust sehingga posisi awal ketinggian tidak berada di lantai tapi sedikit lebih tinggi. Berikut aspek antropometri setelah dilakukan modifikasi. Pertama, posisi pengujian yang sebelumnya di posisi 60 cm dari lantai, sekarang setelah dimodifikasi posisi pengujian berada di 94 cm atau di posisi P50 tinggi pinggul orang dewasa. Kemudian posisi awal yang sebelumnya di lantai sekarang berada di atas troli dengan ketinggian yang bisa diatur antara 86 sampai 102 cm atau setara dengan P5 sampai P95 tinggi pinggul orang dewasa. Kemudian ketinggian handle juga kita atur sesuai aspek antropometri di mana ketinggiannya itu 103 yang setara dengan P50 tinggi siku orang dewasa. Kemudian diameter handle untuk menciptakan genggaman yang optimal kita pakai 4,5 cm atau P50 diameter genggaman orang dewasa. Selanjutnya terkait dengan modifikasi yang dilakukan tadi, ini coba kita uraikan dalam bentuk data-data yang mana terdapat beberapa parameter yang kita coba adjust gitu ya, di P5, di P50 dan juga P95 terkait dengan jarak horizontal, tinggi awal, tinggi akhir dan juga jarak vertikal gitu. Nah, dengan modifikasi tersebut kita dapat menurunkan nilai lifting index yang lebih baik gitu ya. Yang sebelumnya 1,5 itu kita bisa turun sampai di 0,93 di P5, 0,954 di P50 dan 0,979 di P95 yang mana ini merupakan lifting index yang di bawah masih di bawah 1, artinya masih aman gitu kalau mau lanjut dilakukan kegiatan pengangkatan. Jadi modifikasi yang kita lakukan ini ternyata mampu gitu untuk memberikan nilai lifting index yang lebih baik. Masuk di forecast untuk setelah modifikasi didapat untuk perbedaannya yang pertama di elotnya untuk sebelum di angka 0,5 meter dan setelah modifikasi di angka 0,3, begitu juga dengan L body sebelum modifikasi di angka 0,2 dan setelah modifikasi di angka 0. Dan juga untuk sudutnya sebelum modifikasi di angka 70 dan setelah modifikasi di angka 90 derajat sehingga didapatkan momen eksternal yang berbeda yaitu setelah modifikasi di angka minus 42 N dan untuk F muscle-nya juga semakin turun yaitu di angka 1400 N. Untuk gaya tekannya
yang awalnya 16.788 turun jauh di angka 2.140 N, dan juga untuk gaya geser atau shear force-nya dari angka 251 menjadi 0. Di sini untuk gaya tekan bahkan turun drastis sehingga berada di batas aman yang direkomendasikan oleh NIOSH. Batas NIOSH adalah 3.400 dan juga untuk nilai shear force-nya juga di angka 0. Selanjutnya. Kemudian untuk setelah adanya modifikasi ini, terjadinya penurunan konsumsi energi yang awalnya di 2,33 menjadi di angka 1,83. Nah, ini terjadi pada gender pria dan wanita. Jadi sama untuk gender pria itu di angka 183 dan gender wanita di 1,83. Kemudian untuk klasifikasinya, untuk gender pria itu di very light labor dan wanita di very light labor. Jadi kesimpulan ini itu setelah adanya modifikasi atau improvement pada alat pengujian uji beton itu kita dapat mengurangi konsumsi energi untuk gender pria maupun wanita. Sama halnya dengan energi yang dikonsumsi atau MET, setelah dimodifikasi terkait break time juga mengalami penurunan. Yang awalnya memang tidak membutuhkan istirahat, tapi setelah dilakukan modifikasi, nilainya untuk kedua gender lebih negatif atau berarti semakin tidak membutuhkan istirahat. Dari analisis yang kami lakukan, kami menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama terkait lifting index. Lifting indexnya setelah dilakukan modifikasi turun dari 1,557 menjadi 0,933 hingga 0,979. Adapun untuk RWL-nya naik dari 8,992 menjadi 15,044 sampai 14,297 yang menunjukkan bahwa proses pengangkatan lebih aman setelah dilakukan modifikasi. Terkait shear dan compressive force, untuk shear force-nya turun dari 251,6 menjadi 0, dan untuk compressive force-nya turun dari 16788,93 menjadi 2140, yang menunjukkan bahwa beban pada tulang belakang lebih rendah setelah dilakukan modifikasi. Terkait energi yang digunakan atau dikonsumsi, setelah dilakukan modifikasi, energi yang digunakan atau dibutuhkan menjadi lebih rendah menjadi 1,83, yang menunjukkan bahwa aktivitas menjadi lebih mudah sehingga kebutuhan energi kecil. Adapun klasifikasi MET bergeser dari light labor menjadi very light labor. Untuk break time sendiri, sama halnya dengan energi consumption, turun juga karena setelah dilakukan modifikasi pada pria maupun wanita, yang menandakan bahwa setelah modifikasi pekerjaan jadi lebih ringan. Dari beberapa kesimpulan yang ada, kami memberikan saran bahwa modifikasi tepat untuk dilakukan sehingga pekerjaan lebih ergonomis dan mengurangi risiko-risiko cedera yang mungkin terjadi. Demikian analisis yang telah kami lakukan terhadap pekerjaan ini. Selamat malam dan terima kasih.